Kita mulai aja atau gimana? Boleh. Oke. Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Selamat bergabung di live section kita hari ini dengan tema Hadapi Dunia Kerja, Pengalaman Apa yang Dibutuhkan. Bersama narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Kak Asep Sofyan. Oke, sebelum masuk gitu ya, masuk ke pemateri gitu. Aku kenalin dulu, aku Sumiati di sini sebagai host untuk live kali ini. Akan sedikit menjelaskan gitu ya mengenai profil 1 jam 1000 mimpi. Keren banget nggak sih? 1 jam dengan 1000 mimpi. Oke, jadi 1 jam 1000 mimpi itu merupakan sebuah platform pembelajaran bahasa Inggris gratis yang terbuka untuk siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. So, buat teman-teman semua yang mau ikut belajar bahasa Inggris secara gratis, 1 jam 1000 mimpi, welcome banget buat teman-teman semua. Nah, adapun pembelajarannya juga disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didiknya atau siswanya. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja gitu, bisanya kapan gitu, fleksibilitas dan lain-lain sebagainya. Dan pembelajarannya juga ada beberapa macam gitu ya, mulai dari basic, intermediate, hingga ada level advance-nya juga. Dan kalau untuk kelasnya juga sangat beragam. Jadi mulai daily conversation, professional conversation, general English, IELTS, dan TOEFL. Kalau ngomongin 1 jam 1000 mimpi gitu ya, ada yang nanya gitu, kira-kira kapan sih dibentuknya gitu ya? Mungkin teman-teman sekalian udah pada tahu gitu ya. Dan buat yang belum tahu gitu, 1 jam 1000 mimpi pada satu pas masa pandemi gitu ya, yang dibentuk oleh para alumni siswa dengan semangat sharing in diversity, jadi berbagi dalam perbedaan gitu. Nah, untuk sekarang sendiri sudah masuk batch 7 dan ada lebih dari 200 students yang bergabung batch kali ini. Nah, selain kelas pembelajaran gitu ya, selain kelas pembelajaran bahasa Inggris, jadi 1 jam 1000 mimpi juga aktif menyelenggarakan diskusi-diskusi online terkait isu-isu yang terupdate, salah satunya sekarang gitu ya, dan juga kolaborasi dengan antar komunitas. Jadi ini benar-benar apa ya, suatu platform yang benar-benar bisa membangun generasi muda yang lebih unggul. Sebelumnya untuk kali ini akan ada beberapa reward buat teman-teman semua yang nanti persilahkan nanti untuk oke, buat teman-teman semua selamat sore, semoga kali ini bermanfaat ya sharing-sharing ilmunya. Nah, adapun buat live section hari ini kita akan membahas topik hadapi dunia kerja, pengalaman apa yang dibutuhkan. Jadi tujuan live session kali ini adalah memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengalaman yang relevan dengan latar belakang pendidikan
untuk menunjang kompetensi pemanfaatan waktu setelah pendidikan dan kuliah. Jadi gimana sih jadi mahasiswa yang aktif, yang produktif, yang kira-kira nanti kalau lulus kita tuh nggak masuk kayak jadi seseorang yang mencari kerja gitu, tapi bagaimana pekerjaan itu datang kepada kita. Nah, narasumber yang tadi sudah saya bilang, kita akan bersama Kak Asep Sofian. Jadi beliau Halo, merupakan selamat sore alumni semuanya. pendidikan matematika. Ya. Halo Kak, ya alumni dari pendidikan matematika. Hidup sungguh-sungguh lahir 8. Adapun work experience-nya, jadi ada bimbingan belajar seperti Salemba UI, EduLab, Genesa Operation, dan Primagama. Dan untuk sekolahnya sendiri, untuk work experience-nya, yang pertama pernah mengajar di SMP IT Asyirifah, lalu SMK Iptek Purwasari, SMA Al-Quran Nur Hasana, terus ada SMKN 1 Karawang. Nah, Kak Asep Sofian ini merupakan alumni dari SMA Negeri 2 Cikampek dan juga tadi ya dari pendidikan matematika FKIP Unsika, dan sekarang alhamdulillah banget lagi proses ongoing ya Kak ya, kuliah ya pasca sarjana di pendidikan matematika IKIP Siliwangi. Kalau untuk organisasi ya, pengalaman organisasi, benar-benar keren banget sih. Jadi Kak Asep ini pernah menjadi OSIS SMA Negeri 2 Cikampek, terus Kabid Kominfo Himadiktika 2018, terus Ketua BEM FKIP Unsika. Wah, Ketua BEM loh guys. Terus pengurus jaringan sekolah Islam terpadu Karawang tahun 2021, terus Kabid Kebijakan Publik Uang, terus Kabid Kominfo Divisi Pemuda Tani Karawang, pengurus bidang pendidikan dan vokasi Divisi Pemuda Tani Karawang. Wah, keren-keren banget sih pengalamannya. Dan kalau untuk skillnya, wah jangan ditanya lagi. Kak Asep ini pinter banget di desain grafis, desain web, draw, dan teach gitu ya, di teach gitu. Wah, pokoknya keren banget sih buat teman-teman. Jangan lupa untuk ilmunya Kak Asep ini banget seru kali, seru sekali. Oke, mungkin itulah tadi perkenalan gitu ya. Saya jelaskan langsung aja gitu ya ke pemateri. Mangga Kak Asep, saya persilahkan waktu dan tempat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, mungkin di sore hari ini kita salam kenal juga buat semuanya. Uh, di sore hari ini uh, kita akan sharing bersama nih, atau kita diskusi bersama uh, bersama Teh Sumiati berkenaan dengan menghadapi dunia kerja, apa yang kita harus persiapkan. Nah, mungkin kalau misalkan mengenai dunia kerja, berarti kan ada transisi dari perkuliahan, ataupun kita kalau tarik mundur dulu, mungkin dari SD ke SMP, ada transisi, ada hal yang perlu membuat kita cemas atau membuat takut, atau hal kampus yang
berbeda atau mungkin agak berbeda jauh berkenaan dengan pengalaman kerja kita untuk menghadapi dan dunia kerja yang asli, ataupun tingginya tuntutan langsung kita lulus mungkin ada banyak prediksi kita untuk bisa langsung kerja. Nah, itu mungkin uh, latar belakangnya untuk menjadi kita diskusi hari ini, dan mudah-mudahan nanti kita mencari problem atau mencari solusi dari problem tersebut. Uh, Mungkin bisa kita ikut magang. Ya sekarang banyak program kampus-kampus itu ada program magang baik dari yang teknik, ekonomi, ataupun keguruan. Ada mata kuliah untuk pemagangan. Ataupun misalkan yang kedua kita berarti mencari info nih untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menyongsong nanti dunia kerja. Seperti itu. Tesumi. Wah, keren Kak banget ya. Oh, mungkin kita langsung ada beberapa pertanyaan nih Kak, mau terkait dunia kerja gitu ya. Yang pertama Kak, jadi apa sih yang masyarakat perlu ketahui mengenai persaingan gitu ya, persaingan kesempatan kerja di masa kini? Karena yang udah kita ketahui juga persaingan dunia kerja saat ini tuh Masya Allah banget, bahkan banyak dari lulusan-lulusan universitas itu kalau selesai kuliah itu nganggur gitu Kak. Gimana tuh? Oke, siap. Uh, Mungkin saya mau mengutip daripada literasi di Kemnaker ya, di Kemnaker mengenai hadapi persaingan dunia kerja, Menaker minta generasi milenial tingkatkan keterampilan. Nah, itu judul daripada di literasi di Kemnaker. Nah, beliau itu dari Menteri Kemnakernya berucap bahwasanya paculah kemampuan kalian setinggi-tingginya untuk penguasaan teknologi, kompetensi kerja, dan sering melakukan kolaborasi positif sehingga dapat memenangkan peluang persaingan dunia kerja yang ada. Nah, itu ada 3 poin yang diucapkan daripada Menteri Tenaga Kerja, yaitu untuk memacu kemampuan kita setinggi-tingginya dengan cara teknologi, terus kompetensi kerja, dan melakukan kolaborasi positif. Nah, itu dari ucapan dari Kemenak kan menjadi motivasi untuk kita semua, atau menjadi persiapan untuk kita semua, untuk menyongsong masa depan. Adapun mengenai data, ini datanya, data dari BPS ini per Februari 2023, di mana penduduk usia kerja kita pada hari ini, per Februari, per Februari 2023 itu ada 211,59 juta. Ini yang penduduk usia kerja. Adapun untuk yang angkatan kerjanya, berarti angkatan kerja itu yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, di sini ada 146,62 juta. Adapun untuk yang bukan angkatan kerja, itu ada 64,97 juta. Nah, kalau bukan angkatan kerja itu berarti misalkan yang lagi sekolah, ataupun misalkan yang ibu rumah tangga, dan nah, berarti di sini ada 146,62 juta yang angkatan kerja. Nah, ini berarti kan cukup lumayan besar ya kita. Nah, dari angkatan kerja itu ada terbagi jadi dua, ada yang bekerja, ada yang belum bekerja. Di mana yang bekerja itu ada 138,63 juta. Nah, yang belum bekerja itu ada 7,99 juta, atau kisaran 5,45%. Jadi cukup lumayan besar, masih cukup lumayan besar. Ini data per Februari 2023. Ada 5,45% yang belum bekerja atau yang masih menganggur. Nah, seperti itu. Di mana untuk yang bekerja itu domain masih di taraf pendidikan SP ke bawah. Sehingga ya apa istilahnya harus akan lagi skill. Sehingga menjadi tantangan kondisi tenaga kerja di Indonesia untuk peningkatan kualitas
tenaga kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan industri. Itu literasi yang ada di kemenaker.go.id yang perlu kita paham resapi bersama-sama, di mana berarti ada kemampuan yang harus kita miliki karena dari perubahan industri itu sendiri, baik dari penggunaan teknologi, kompetensi kerja, dan kolaborasi positif. Nah, itu yang diucapkan daripada Ibu Menaker. Nah, itu informasi yang harus kita pahami bersama-sama. Bahwasanya dunia kerja saat ini seperti itu. Wah, bagus banget ya jawabannya teman-teman. Ini Kak, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Apa sih yang menyebabkan kita atau menyulitkan lulusan baru untuk dapat pekerjaan gitu? Kenapa sih gitu Kak? Mungkin Kakak bisa sharing-sharing Kak, gimana? Oke. Ya. Ya, kalau tadi mengenai apa persaingan dunia kerjanya yang perlu kita ketahui bersama. Terus nanti sekarang kesulitannya uh, ini ada dari Mark Murphy, ini penulis dari Hiring of Institute. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa ada 46% dari 20.000 orang yang beliau kumpulkan untuk menjadi data, lalu yang mengalami kegagalan. Jadi ada dari 20.000 itu ada 46% yang mengalami kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan selama 18 bulan. Jadi 1 tahun lebih ya, 17 bulan, dari 1 tahun setengah. Nah ini dari ada 46% dari 20.000. Ini dari Mark Murphy di Hiring of Institute. Nah, terus diteliti lagi dari 11% itu diantaranya, bahkan berarti kalau 11% itu dari 46% dari 20 ribu, berarti ada sekitaran 1.012 orang. Nah, berarti ini 11% dari diantaranya disebabkan oleh kurangnya kompetensi dasar. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama di kompetensi dasar. Nah, sehingga tanpa adanya kompetensi dasar ini, sehingga membuat kita ketinggalan di dunia kerja, ataupun performa kita menurun, ataupun bahkannya uh, menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Gitu. Nah, di situ berarti ada hal kompetensi yang harus kita kuasai bersama-sama. Nah, ini berdasarkan dari Josh Ackerman. Josh Ackerman, beliau itu seorang profesor karir berkelanjutan di Vrije University Amsterdam. Beliau itu sudah merangkum ada 3 kemampuan dasar atau umum yang harus kita sama. Nah, beliau itu menyebutkan merangkumnya ada 3. Ada 3. Yang pertama itu reflective competencies. Nah, yang pertama reflective competencies. Yang kedua itu ada communicative competencies. Nah, yang ketiga itu ada behavior competencies. Nah, jadi ada 3 hal kemampuan umum yang harus kita kuasai bersama-sama. Nah, karena tadi kesulitannya itu karena 3 kemampuan ini belum dikuasai. Nah, yang pertama tadi reflective career competencies. Berarti ini tuh kita istilahnya menyadari kepada diri kita, mengenal diri kita sendiri. Jadi kita mengenal diri kita sendiri. Kita itu bakatnya di mana, ketika nanti kita kerja, kira-kira kita tuh cocoknya di kantor kah, atau yang harus mobile kah, ataukah yang harus di lapangan kah. Nah, kita mengenal diri kita sendiri, reflective career competencies. Nah, di mana reflective career competencies ini kita bagi 2. Ada namanya reflective of motivation dari
nilai-nilai yang kita pegang. Dari tadi kiranya sukanya di apa, atau kita enaknya di mana, cocoknya di mana, kan kita refleksi ya, refleksi diri kita. Terus yang kedua dari reflective of qualities. Reflective of qualities. Berarti di sini tuh kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan mengenai kualitas diri kita, kelebihan, tampilan di diri kita. Sehingga kalau misalnya bisa mengenal kemampuan diri kita, lebihnya itu di mana sih? Nah, sehingga kita nanti bisa bekerja lebih maksimal, gitu kan ya. Terus tadi kan yang pertama refleksi kali kompetensi, yang kedua ini berarti kemampuan yang harus kita miliki juga kognitif kompetensi. Komunikatif kompetensi. Berarti ini tuh kita bisa berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi secara efektif. Dimana di situ kan pasti kita berhubungan dengan orang lain kalau dalam suatu kerja, kan ya, atau misalkan nanti kita ada yang lain. Dimana di sini itu berkaitan dengan interpersonal, terus bagaimana cara kita menerima kritik, bagaimana cara kita menyampaikan kritik, bagaimana kita mencari petunjuk daripada orang lain. Nah, itu dari komunikatif kompetensi. Ekonomi, dengan siapa kita mengetahui, dengan siapa kita berbicara. Nah, di mana di komunikatif kompetensi ini kita bagi dua, ada networking, ada juga nanti self profiling. Di mana networking itu kita kemampuan membangun dan mempertahankan hubungan baik dengan orang lain. Itu ya, pasti perlu ya kita menjaga networking kita selama mungkin dari proses perkuliahan, ataupun misalnya dari teman-teman kita nih dari SD, SMP, SMA, nah kita bisa menjaga hubungan baik itu dan bisa mempertahankan sampai nanti kita salah silaturahmi terus. Di mana networking itu juga kemampuan kita bernegosiasi nantinya, atau kemampuan dari kita persuasif. Nah, itu juga kemampuan yang harus kita miliki untuk tidak ada kesulitan. Adapun dari self profiling itu berarti kita bisa mengetahui apa yang menjadi sebagus apa ide kita, sebagus apa semampu apa kita, terus ide-ide yang kita punya itu biasanya nanti kita bisa menyampaikan apa yang maksud ide-ide kita itu. Akhir yang ketiga itu berarti kita ada behavior competencies. Nah, yang harus kita perhatikan yang ketiga, behavior competencies ini berarti kemampuan perilaku. Di mana kemampuan perilaku ini kita ada bisa mengenal atau bisa mengetahui individu kompetensi kita. Jadi behavior kompetensi itu berdasarkan dari pengalaman-pengalaman kita, sehingga nanti kita bisa cara kita mengambil keputusan, cara kita interpersonal atau bekerja dalam sebuah tim, terus kita caranya memotivasi diri. Jurusan kan kita bisa memotivasi diri dulu, baru kita bisa memotivasi orang lain, sehingga orang lain terajak dengan aura-aura kita yang positif. Adapun nanti bisa memanage diri kita, memanage diri kita, bagaimana kita membuat sebuah perencanaan, dan lain-lain. Terus ada juga analytical, berarti kita bisa menganalisisnya nanti. Nah, itu jadi berdasarkan tadi, Josh Ackerman itu menyebutkan tadi, karena ada 3 kemampuan umum yang harus kita miliki terlebih dahulu, untuk biar tidak ada kesulitan dalam mencari kompetensi. Ada juga indikatif kompetensi, dan ada juga your kompetensi. Kita bercermin mengenal diri kita bisa berkomunikasi secara efektif, dan juga kita bisa mengetahui kemampuan perilaku kita, baik dari cara pengambilan keputusan, baik kita cara interpersonal bekerja dalam tim, baik kita memotivasi diri, baik kita juga bisa memanage atau merencanakan suatu hal. Nah, itu mungkin berdasarkan tadinya. Oke, siap Kak. Jadi kita harus punya kompetensi gitu lah ya. Kita punya value. Kalau lulus kuliah jangan hanya sekedar lulus dengan nilai sekian dan lain sebagainya, tapi percuma kalau kita tidak punya kompetensi gitu ya Kak ya. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi
apa sih yang dapat kita lakukan gitu buat tadi mungkin ya bisa ada kompetensi dari diri kita, ada value dari diri kita gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan selama masa kuliah atau kita belajar terus atau ikut organisasi terus atau apa nih Kak? Mungkin bisa juga mengenai itu. Oh, siap. Ah, oke, kalau misalnya tadi kan berdasarkan apa berdasarkan dari situ atau misalkan Pak Farfi itu kan tadi menyebutkan bahwasannya 11% itu karena kurangnya kompetensi diri kita, di mana kompetensi diri berdasarkan strategi karir, terus yang kedua komunikatif kompetensis, ada juga behavior kompetensis. Nah ini kalau misalkan untuk kita, nah nanti biar selama perkuliahan itu kita harus bisa menjalani, kita bisa memanage, bisa merencanakan uh, tiga kemampuan tadi. Berarti kan kita harus punya target terlebih dahulu, sehingga nanti kalau misalnya kita sudah mempunyai sebuah target, nah hal yang perlu kita persiapkan itu dalam diri kita, kompetensi kita, value kita berkenaan dengan hard skill dan soft skill yang harus kita miliki. Itu kan ya. Uh, Berarti hard skill dan soft skill yang kita harus miliki itu harus seimbang di dalam nanti proses perkuliahan selama 4 tahun itu. Jadi bukan hanya kita berfokus pada hard skill, kita belajar terus, kita tidak menghiraukan dari soft skill itu sendiri. Nah, jadi selama nanti kita berproses dalam perkuliahan, berarti hard skill, skillnya itu berarti kita terus tingkatkan, terus kita seimbangkan. Nah, di mana hard skill itu, kalau misalnya kita kan berarti kemampuan teknikal ya, berarti kita yang harus bisa-bisa dipelajari. Kalau hard skill itu kan, misalkan dari pelajaran, bisa kita lewat dari buku, atau bisa dari guru. Nah, itu hard skill. Kalau misalkan kita kejuruannya apa, atau misalkan kita ambil jurusannya apa, berarti kan hard skill yang harus kita miliki kan itu penting juga kan sebagai bukti kita belajar sesuatu hal, kita bisa kuat dalam satu materi atau misalnya sebuah jurusan yang kita punya atau kita pelajari. Misalkan dari matematika, berarti kalau saya matematika aja berarti harus bisa belajar tentang matematika, baik dari SD, SMP, SMA, atau misalkan kuliah. Nah, itu kan berarti hard skill yang harus saya giatkan atau harus saya tingkatkan. Nah, tapi dalam meningkatkan hard skill, jangan lupa juga kita harus bisa meningkatkan soft skill kita sebagai penunjang. Sehingga nanti kita bisa balance dari hard skill dan soft skill-nya. Jadi soft skill-nya itu berarti kita harus kita kembangkan baik dari karakter kita, atau bisa dari personality kita, atau misalkan dari cara komunikasi kita, atau misalkan dari cara kita leadership, atau misalkan dari cara kita problem solving. Nah, berarti kan hal-hal itu juga harus kita perhatikan. Jadi harus biar seimbang. Nah, jadi biar saling melengkapi. Nah, kalaupun misalkan caranya nih, berarti kita caranya untuk caranya meningkatkan hard skill kita gimana sih, gitu kan ya. Nah, berarti kalau untuk cara meningkatkan hard skill, otomatis kita harus belajar, karena kan dari teknikal. Namanya disiplin ilmu, berarti kan harus bisa kita ada polanya, ada urutannya, harus bisa kita pelajari dari urutan. Misalnya dari sekolah, atau misalnya dari buku, atau misalnya dari kursus-kursus. Nah, itu hard skill yang kita harus tingkatkan, karena ini mau belajar. Nah, adapun misalkan dari soft skill, nah dari soft skill-nya berarti kan kita harus bisa menganalisis diri kita nih, kira-kira kita masih kurangnya di mana. Ataupun misalkan kita uh, agak kurang, misalkan di komunikasi, berarti kan kita harus bisa tuh caranya biar kita bisa berkomunikasi secara baik gimana, sama teman gimana, cara atasan gimana, cara bisa kita berkomunikasi. Soft kita agak kurang pede nih, berarti kan kita harus bisa menganalisis diri, sehingga nanti kita bisa meningkatkan value-value kita atau subsil kita itu. Nah, gitu. Jadi, uh, selama perkuliahan, nanti kita bisa harapkan kita bisa meningkatkan dua hal tersebut, dari hard skill, ataupun misalnya dari soft skill. Jadi, biar kita bisa saling melengkapi nih, baik dari hard skill, uh, baik pun dari soft skill. Gitu.
begitu. Oke. Jadi kita harus seimbang ya kayak antara organisasi dan juga perkuliahan. Selain itu didukung juga dengan hard skill dan soft skill gitu ya. Jadi waktu lulus kuliah tuh bukan cuman ilmu pengetahuan aja, tapi juga kita punya hard skill dan juga soft skill yang menunjang untuk terjun ke dunia kerja. Nah, lanjut nih ke lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu ya kayak. Nah, kenapa sih pengalaman yang relevan gitu ya kayak dengan latar belakang pendidikan dan kerja itu harus diperhatikan? Kenapa Kak kira-kira? Tadi kalau misalnya itu kan kalau misalkan kita kerja dan pengalaman kita sudah linear gitu kan ya, otomatis kita bisa langsung kerja, bisa langsung terjun, bisa langsung optimal seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berarti tidak linear, bukan berarti kita tidak bisa, tapi ada fasenya berarti kita harus berproses dulu untuk belajar terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya target, sudah kita punya line yang lurus, berarti kan bisa langsung melaju cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita agak berbeda tahapannya, bukannya nggak bisa, tapi ada waktu untuk kita proses belajar gitu. Nah, mungkin nanti bisa cepat prosesnya atau adaptasinya itu karena tadi soft skill kita terus ditingkatkan, sehingga nanti bisa berproses adaptasi lebih cepat. Gitu. Nah, sebenarnya memang kalau misalkan kita di pembelajaran, sebenarnya kan yang kita kuasai itu atau misalnya yang kita kembangkan itu bukan hanya materinya, tapi dalam proses pembelajaran itu kan kita uh, belajar untuk cara berpikir. Sebenarnya kan arahnya di sana kalau misalnya di kuliahan itu. Kita kalau misalkan kita atlet, mungkin kan kita belajar melatih otot kita gitu kan ya. Dari misalkan dari 5 kilo sampai ke puluhan kilo. Nah, ataupun misalnya kita di perkuliahan, berarti kan yang kita olah itu kan berarti knowledge kita atau intelektual kita, ya, cara berpikir kita, gitu kan ya, baik dari yang tadi mungkin dari rendah dulu, dari SD, SMP, SMA sampai kita bisa kuliah, otomatis lebih kompleks sehingga cara berpikir kita atau itu lebih bisa uh, lebih kompleks. Jadi yang kita poin di dalam pendidikan sih, kalau misalnya kan pendidikan ya, jadi pada pembelajaran itu sebenarnya dari cara kita berpikir, cara kita mengolah sebuah pola itu, sekiranya bisa menangkap pola-pola tersebut. Cara berpikir sih berlatih, kalau misalkan otomatis kalau tadinya sudah disibukkan selama kuliahnya itu bisa cepat belajar adaptif, otomatis nanti kalaupun berbeda, sehingga sudah terbiasa dengan penuh tekanan, penuh apa istilahnya harus cepat sampai target dan lain bisa adaptif. Tadi berkenaan dengan kompetensi tadi behaviornya. Oke, jadi itu tadi ya Kak ya, mungkin ya dengan pengalaman yang relevan, terus latar belakang pendidikan yang sesuai gitu, bisa mempercepat kita atau bisa memperbesar peluang kita untuk terjun ke dunia kerja itu dengan cepat ya Kak ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira nih, apa sih pengalaman yang dimiliki kakak gitu ya selama masa kuliah gitu, itu relevan dengan pekerjaan yang digeluti sekarang? Kira-kira itu relevan nggak Kak pengalaman kuliahnya gitu dengan pekerjaan kakak sekarang gitu ya? Kakak sekarang kan jadi guru kayak guru di SMK Negeri 1 Karawang. Gimana tuh Kak? Alhamdulillah ya, alhamdulillahnya linear daripada pendidikan. Saya masuk di pendidikan matematika dan saya pun sekarang mengajar menjadi pendidik. Nah, alhamdulillah linear, di mana selama perkuliahan mungkin karena udah punya target nih, mungkin kayaknya memang jadi guru nih gitu kan ya. Sehingga kira-kira nanti kalau misalkan jadi guru apa aja nih yang perlu kita persiapkan gitu kan, sehingga uh, bisa prepare gitu, atau misalnya nanti bisa siap
diri kan sebelum sebelum kita terjun kita sudah bisa bersiap atau menyiapkan alat-alat tool-tool daripada diri kita. Nah, mungkin kalau dulu pas kuliah masuk ke dalam organisasi tadi untuk meningkatkan soft skill karena biar bisa apa ya saya bergaul, bisa berkomunikasi secara efektif tadi, ataupun misalkan melatih public speaking, kadang-kadang kan misalnya di himpunan, kita biasa organisasi sebuah acara, sehingga pasti berhubungan atau bersinggungan dengan banyak orang. Ataupun misalkan nanti nih targetnya kan, kalaupun misalkan di sekolah, saya berpikirnya pasti bersinggungan juga sama banyak uh, orang gitu. Karena misalkan murid banyak gitu kan ataupun dari lingkungan dulu. Adapun dan nanti pun kayaknya bakal ada kegiatan-kegiatan yang harus kita selenggarakan di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah ini ya dari pengalaman di kampus. Adapun misalkan nanti di kampus juga uh, masuk di himpunan, ya masuk dalam kegiatan acara dan dia masuk di bidang komunikasi dan informasi. Nah, di situ uh, saya belajar bagaimana cara mendesain sebuah grafis, nah, sehingga alhamdulillah terpakai ketika uh, menjadi guru, baik dari desain mungkin pamflet-pamflet atau poster-poster, ataupun mendesain perangkat ajar, sehingga lebih menarik gitu kan kepada teman-teman atau siswa-siswa. Ada juga ketika menjadi ketua BEM, alhamdulillah zaman menjadi ketua BEM, itu kan belajar bagaimana caranya kita memanage. Kalau misalnya saya berpikir sekarang itu, di mana pendidikan itu kan, atau guru itu kan bisa sama halnya dengan pemimpin gitu ya, mengarahkan peserta didiknya. Nah, jadi ada kesinggungan daripada pengalaman tersebut. Bisa kita manage, bisa kita mengarahkan, bisa kita memfasilitasi potensi-potensi peserta didik. Sama halnya di organisasi, di kampus, bisa kita memfasilitasi potensi-potensi baik dari teman-teman yang bergabung dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi alhamdulillah pengalaman dari sekolah atau misalnya dari sekolah, dari kampus bisa diimplementasikan di sekolah. Wah, keren banget ya Kak ya. Berarti apa yang didapat dari kampus benar-benar bisa diterapkan di dunia Kakak kerja sekarang ya. Nah, ini udah banyak banget nih Kak yang nanya nih. Kita coba jawab ya. Kita coba jawab pertanyaan dari Kak Albakialik ya. Jadi pertanyaannya adalah mengenai pekerjaan nih Kak. Kadang kita udah dapat kerja, tapi malah kita nggak betah dengan pekerjaannya gitu. Gimana sih cara kita bisa maintain diri kita biar betah di tempat kerja itu tadi Kak? Gimana tuh Kak? Iya, baik. Alhamdulillah. Berarti kan kita bagaimana caranya kita bisa adaptasi ya, baik dari adaptasi, ataupun misalkan kenyamanan daripada diri kita. Mungkin bisa diawali daripada ada perkataan bahwasanya untuk berubah kehidupan yang lebih baik itu ada langkah pertama itu dari mindset atau dari pola pikirnya. Dari pola pikirnya itu berarti kan kita harus positif. Nah, di mana positifnya itu harus ada positive thinking, positive feeling, dan positive action. Nah, sehingga kalau misalnya nanti kita ada kurang nyaman nih, udah kurang nyaman berarti kan ada suatu hal yang negatif gitu kan ya. Sehingga mungkin kita bisa kembalikan apa yang mempositifkan suatu hal dari pikiran kita, sehingga dari pikiran kita sudah positif, sehingga bisa menambahkan perasaan kita juga menjadi positif, bahagia kalau dari pikiran kita sudah positif. Terus sehingga tindakan kita juga lebih enak
lebih ramah, mungkin ke teman-teman bisa kita bisa menyapa terus teman-teman sehingga nanti kita bisa buat nyaman. Seperti itu. Hingga tadi behavior competencies. Ya kayak jadi behavior competencies gitu ya. Stay positif dulu Stay deh gitu. positif Kalau thinking. misalnya Kalau stay positif dulu deh gitu. Siapa tahu ini baru permulaan gitu ya, kayak apalagi kalau kita masih baru-baru nih di dunia kerja yang kita gelutin sekarang gitu. Stay positif dulu, kita cari makna gimana ya kerja di sini mungkin gitu, kayak dari situ oh setelah ada pengalaman setahun 2 tahun dan kita masih kayaknya kurang cocok gitu dengan pekerjaan ini, is okay, kita bisa cari pekerjaan lain gitu ya kan. Oke, iya, terus dan ini makin ada pertanyaan lagi nih zone dulu Kak. ya. Iya, Iya, kita jalanin dulu aja deh gitu ya. Oke, buat teman-teman nih kalau yang mau nanya silakan tanya ya teman-teman, mangga biar diskusi kita juga tuh kayak hidup gitu ya. Boleh banget kalau teman-teman yang mau nanya. Kita kayak emang bukan presiden, kita Kak, gimana cara membagi waktu antara kesibukan dengan mengembangkan soft skill nih Kak? Tuh gimana tuh Kak cara bagi waktunya? Mungkin Kak Dini masih kuliah ya atau gimana gitu ya. Nah, jadi gimana sih cara membagi waktu antara kesibukan yang kita jalanin gitu ya dengan mengembangkan soft skill kayak yang Kakak bilang tadi ya, kita perlu adanya kompetensi diri gitu ya, soft skill dan hard skill gitu. Gimana tuh Kak? Mangga dipersilahkan. iya. Nah, mungkin ini dari manage waktu ya. Nah, tadi berdasarkan how to better life, bagaimana cara kita berubah kehidupan yang lebih baik. Yang pertama tadi pola pikirnya harus positif. Yang kedua kita harus bisa manage juga, bisa manage dari waktu, dari pertama mungkin dari waktu. Nah, bagaimana cara kita manage? Berarti kan kita harus lihat dari skala prioritas pasti ya. Kira-kira kita bisa mana yang paling penting terlebih dahulu, terus bisa kita yang kedua dan yang ketiga, hingga nanti kita bisa uh, mengatur waktu tersebut. Kita bisa planning, kan kita buat planning terlebih dahulu, skala prioritas otomatis dari skala prioritas itu nanti kita bisa mengerjakan terlebih dahulu. Nah, terus dari situ kita bisa apa namanya? Uh, Nah, berarti di situ kita bisa belajar bahwasanya uh, tahapan kita mengelola stres juga. Nah, sehingga kan pasti kalau misalkan tekanannya tinggi, uh, banyak tugas, banyak kegiatan, otomatis kan itu juga kita uh, apa ya istilahnya ada pressure dari kita. Nah, berarti kan di situ juga kita belajar bagaimana cara kita tetap keep calm, bagaimana cara kita tetap bisa manage dari hal-hal kita bisa tuntas dan emosi kita juga bisa relax gitu. Karena kan kalau misalnya kita belajar nih, mungkin kita bisa refleksi kepada orang lain, uh, banyak yang tugasnya itu banyak sekali, tapi uh, bisa dilakukan. Gitu. Misalkan kita baik misalkan dari saya bisa jadi guru terus ada yang jadi wakasek, ada kepsek, pasti kan di situ setiap tahapan itu pressure-nya tahapannya itu pasti tinggi ya. Atau misalkan dari perusahaan, dari misalkan dari operator, terus ke staff, terus dari manajer, misalkan dari direktur pasti otomatis uh, kesibukannya juga pasti berbeda, semakin meningkat. Nah, mungkin di situ kita bisa belajar bahwasanya kita harus bisa melewati setiap fase dengan baik. Hingga nanti biar kita bisa berjenjangnya lebih baik. Karena kita ada posisi atas dan kita sudah siap dengan segala hal tersebut. Baik dari pressure,
baik dari kerjaan banyak, kita bisa memilah dulu. Sehingga nanti kita bisa siap hal itu. Belajar manusia itu kan tanpa batas ya, manusia itu tanpa batas dengan cara berlatih. Salah satu cara berlatih kita bisa manage hal-hal tersebut dari skala prioritas otomatis. Jadi jangan kalau saran saya jangan mengeluh, jangan kita harus tetap positive thinking, kita harus bisa fight terhadap semua hal. Karena kan kita masih muda, terus apalagi masih muda, ada arahannya tuh kita harus bisa lebih banyak mengambil resiko, lebih banyak kita mengambil tantangan, sehingga nanti kita bisa lebih siap untuk menghadapi hal-hal. Kita harus keras terhadap diri kita agar suatu hal di depan kita akan terasa mudah. Kalau misalkan kita lemah terhadap diri kita, suatu hal di hadapan kita akan terasa sulit. Yang kita harus bisa fight, kita harus tetap kuat, kita bisa. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya kayak kita harus bisa memanage waktu gitu ya, memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang paling penting gitu ya kayak dengan itu tadi kita bisa pekerjaan bisa, kuliah bisa, di lain sisi kita juga bisa menambah keterampilan kita gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Oh ya, saya izin masuk nih Kak. Jadi kemarin, terima kasih ya sama-sama Kak Dini. Jadi kemarin nonton gitu Kak ya, menonton salah satu video dari toko Indonesia gitu ya. Kira-kira nih, proyeksi pendidikan abad ke-20 itu sebenarnya 3 komponen yang perlu gitu ya, diperlukan oleh pelajar, mahasiswa, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia untuk abad ke-20 ini. Jadi pertama itu kita harus punya karakter, kita punya akhlak, di mana di dalam karakter dan akhlak ini tadi kita perlu adanya moral. Jadi buat apa ya Kak ya, kita pinter tapi moral kita nggak ada gitu. Jadi moral di sini bisa kayak moral dalam bekerja keras, tangguh, ulet, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu kita juga harus punya kinerja gitu. Bagaimana kinerja kita tuh bisa lebih baik gitu ya. Terus selain karakter dan akhlak, kita benar yang kata Kak Asep tadi jelaskan gitu, kita harus punya kompetensi. Kompetensi di sini mencakup berpikir kritis, tangguh, ulet, jujur gitu ya. Itu benar-benar sangat dibutuhkan pada abad ke-20 ini gitu. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan kerjasama. Dan yang ketiga, itu komponen ketiga itu adalah literasi. Kita harus benar-benar keterbukaan wawasan itu benar-benar harus nomor 1, baik dari baca gitu ya, budaya, teknologi, dan keuangan. Dan yang udah kita ketahui juga, minat baca masyarakat Indonesia itu benar-benar besar, tapi daya bacanya itu sangat kecil. Contohnya seperti ini, kalau misalnya kita kayak baca-baca berita, baca-baca sosmed dan lain sebagainya, itu daya minat kita baca itu sangat besar. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan teks yang panjang, kali lebar, kali tinggi, dah kita skip. Bener gak sih? Nah, jadi itu mungkin tadi untuk menghadapi dunia kerja ini, kita harus punya 3 tadi ya Kak ya. Kita punya karakter, kita punya akhlak tadi gitu ya, punya kompetensi dan juga kemampuan literasi, keterbukaan wawasan. Apalagi kalau mengingat zaman sekarang AI itu bener-bener udah di mana-mana ya Kak ya, mulai dari yang pasar paling atas, kita mau apa aja dengan AI bisa sekarang. Jangan-jangan untuk di kehidupan selanjutnya gitu ya, bakal banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan terhapuskan karena datangnya AI tadi gitu ya Kak ya. Cuma nanti kita jangan takut mengenai kehapusan pekerjaan atau beberapa
Kalau pekerjaan yang hilang, nah, dari pekerjaan yang hilang, insya Allah akan ada pekerjaan keterampilan yang baru atau pekerjaan yang baru yang datang. Sehingga kita harus bisa bersiap diri, baik di hard skill dan soft skill. Betul banget ya kayaknya kalau misalnya kita ngelihat kalau zaman dulu tuh kayaknya nggak ada deh kayak Gojek, Grab dan lain sebagainya gitu ya, ojek-ojek online itu benar-benar nggak ada gitu ya. Dan sekarang dengan hadirnya mereka gitu menggantikan ojek-ojek yang tradisional dengan adanya pekerjaan baru seperti ojek online dan lain sebagainya gitu, kayak itu contoh sederhananya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita tutup acara diskusi kita kali ini. Mungkin dari Kak Asep sendiri nih, ada nggak sih Kak wejangan atau kata-kata motivasi begitu ya untuk teman-teman sekalian untuk menghadapi dunia kerja saat ini gitu Kak? Oke, mungkin sambil closing statement mungkin ya, kita di pada sore hari di sharing session menghadapi dunia kerja, terus kita harus persiapkan tadi kompetensi kita, kompetensi pada diri kita, sehingga kita bisa menaikkan value kita. Kalau misalnya ada kesempatan, istilahnya kalau ada kesempatan, berarti kan harus otomatis kalau airnya besar, otomatis kita harus menyiapkan wadah yang besar. Nah, ke depan itu kesempatan itu pasti besar, otomatis kita harus bisa menaikkan value kita atau meluaskan kapasitas diri kita. Sehingga kita bisa uh, menerima atau kita bisa siap untuk menerima kesempatan-kesempatan tersebut. Nah, dengan cara tadi meningkatkan dari hard skill dan soft skill kita. Baik dari hard skill, otomatis dari hard skill yang paling dominan untuk ke depan itu dari Kompas itu ada keterampilan di tahun 2025 itu hard skill-nya yang nanti persiapkan dari analisis data, dari code computing, dan juga kemampuan desain video dan programming. Ini berdasarkan Kompas yang keterampilan yang harus kita miliki atau kita persiapkan di tahun 2025, baik dari hasilnya ataupun dari soft skill-nya yang harus kita siapkan, berarti dari tadi reflective competencies, dari communicative competencies, maupun dari behavior competencies yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kesempatan-kesempatan yang ada di masa depan. Kita siapkan diri kita, perluas kapasitas diri kita sehingga persiapan ada kesempatan kita bisa kita terima. Wah, luar biasa banget nih. Semoga live section kita kali ini bermanfaat ya. Dan terima kasih banyak nih buat Kak Sofyan yang udah nge-share ilmunya, dan itu benar-benar sangat berharga buat kita semua gitu ya. Baiklah, saya akan mencoba mengambil kesimpulan untuk live session kita kali ini gitu ya. Yang pertama, di era sekarang kesempatan kerja itu memang sangat sulit gitu ya, semakin ketat dengan peningkatan jumlah lulusan dan juga perubahan kebutuhan pasar yang berkelanjutan gitu. Terus kendala yang dihadapi lulusan baru ini mendapatkan pekerjaan meliputi persaingan yang kuat gitu tadi, kayak kurangnya pengalaman, terus ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dengan tuntutan kerja. Jadi kita kuliahnya apa tapi di pekerjaannya apa gitu ya, jadi tidak sesuai. Untuk semasa kuliah itu kayak kita dapat meningkatkan keterampilan, kita harus punya soft skill, kita harus punya hard skill gitu ya, dan juga bagaimana kita bisa membangun jaringan gitu ya Kak ya, mengambil bagian dalam magang-magang kayak gitu, atau ikut-ikut proyek-proyek yang relevan lah dengan yang kita inginkan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan kerja gitu. Terus mengenai pengalaman yang relevan dengan latar belakang pendidikan itu juga harus diperhatikan ya Kak ya, dalam meningkatkan daya saing kita dan untuk mempermudahkan kita dalam pencarian pekerjaan yang sesuai gitu Kak ya. Kalau misalnya kita punya hobi menggambar misalnya,
terus kuliahnya juga misalnya di jurusan lain is okay, tapi kita harus punya kompetensi di situ gitu kayak kita kita perdalam dengan kursus-kursus, mungkin dengan sertifikasi gitu, dan itu juga bisa menambah peluang kita gitu. Dan terakhir pengalaman yang kakak tadi punya pengalaman menjadi BEM di FK Unsika, terus sekarang jadi guru, dan itu benar relevan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi mahasiswa yang aktif gitu ya Kak ya, bukan hanya di dalam pelajaran tapi juga di luar gitu ya. Jadi mahasiswa yang seimbang, kita punya kompetensi dan lain sebagainya, agar ketika lulus kita punya value, kita punya, dan mungkin itu saja. Terima kasih banyak yang udah nontonin kita. Semoga bermanfaat ilmu yang udah kita sharing-sharing kepada teman-teman sekalian. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan Kak Asep, hatur nuhun Kak. Terima kasih. Ya, dan semoga kita bisa ketemu di next pertemuan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.